Bayu dan Arman adalah dua sahabat yang gemar mendaki gunung. Mereka telah menjelajahi banyak tempat, namun kali ini mereka ingin mencoba sesuatu yang lebih menantang, mendaki Gunung Rinjani tanpa pemandu. Mereka merasa percaya diri karena sudah memiliki pengalaman mendaki berkali-kali sebelumnya. Mereka memulai perjalanan dengan penuh semangat. Langit cerah, udara segar, dan pemandangan yang indah membuat perjalanan terasa menyenangkan. Namun, setelah beberapa jam mendaki, mereka menyadari satu hal, jalur di Gunung Rinjani ternyata lebih sulit dari yang mereka kira. Saat sore mulai menjelang, mereka berdua beristirahat di sebuah dataran kecil di dalam hutan. Bayu meneguk air dari botolnya, sementara Arman menghela napas panjang. Gila, capek banget. Kayaknya kita kemalaman di sini, kata Arman sambil melihat sekeliling. Iya. Kita bikin tenda aja di sini, besok baru lanjut, jawab Bayu. Mereka pun mulai mendirikan tenda. Udara semakin dingin, dan langit berubah gelap. Setelah makan malam dengan mie instan, mereka masuk ke dalam tenda dan mencoba tidur. Namun, saat malam semakin larut, Bayu terbangun. Awalnya, ia tidak tahu apa yang membangunkannya. Tetapi ketika ia benar-benar sadar, ia mendengar sesuatu. Suara tangisan pelan dari kejauhan. Ia mengerutkan dahi. Awalnya ia berpikir itu hanya suara angin atau suara binatang malam. Tetapi semakin ia mendengar, semakin jelas suara itu. Itu adalah suara seorang wanita menangis. Bayu langsung menoleh ke samping. Arman ternyata juga terbangun. "Kamu dengar itu?" bisik Bayu. Arman mengangguk perlahan. Wajahnya terlihat tegang. "Iya. Suara cewek menangis? Siapa di sini?" Bayu menelan ludah. Mereka berada di tengah hutan, jauh dari jalur utama. Seharusnya tidak ada orang lain di sekitar mereka. Mungkin ada pendaki lain yang tersesat, kata Bayu mencoba berpikir logis. Arman tampak ragu. Tapi kenapa dia cuma nangis? Kenapa gak teriak minta tolong? Tangisan itu terus berlanjut. Perlahan, mereka berdua keluar dari tenda dengan membawa senter. Mereka berjalan pelan mengikuti suara itu. Anehnya, setiap kali mereka merasa semakin dekat, suara tangisan itu malah terdengar semakin jauh. "Bey, kita balik aja. Ini gak beres," bisik Arman. Tiba-tiba, tangisan itu berhenti. Hening. Lalu, terdengar suara langkah kaki di antara pepohonan. Dengan jantung berdegup kencang, Bayu mengangkat senter dan menyinari arah suara itu. Pepohonan tinggi tampak bergoyang perlahan, tapi tidak ada siapa-siapa di sana. Namun, ketika Bayu menggeser senternya sedikit ke kanan, ia langsung membeku. Di antara pepohonan, berdiri seorang wanita dengan pakaian putih lusuh. Rambutnya panjang dan kusut, menutupi hampir seluruh wajahnya. Tubuhnya tampak kurus dan pucat. Yang lebih mengerikan, kakinya tidak menyentuh tanah. Astaga! Bayu, itu bukan manusia, bisik Arman dengan suara tercekat. Wanita itu perlahan mengangkat wajahnya. Mata hitam pekat menatap mereka. Mulutnya terkoyak lebar, seperti tersenyum paksa. "Kalian mendengar aku menangis?" Bayu dan Arman langsung berbalik dan berlari secepat mungkin. Nafas mereka terengah-engah, jantung mereka berdetak kencang. Mereka tidak tahu kemana harus berlari, yang mereka tahu hanya satu, mereka harus pergi sejauh mungkin dari sosok itu. Namun, sesuatu yang lebih aneh terjadi. Setelah berlari selama beberapa menit, mereka tiba kembali di tempat tenda mereka. Mereka saling berpandangan, bingung dan panik. "Gak mungkin. Kita tadi lari jauh, kok balik lagi ke sini?" gumam Arman ketakutan. Saat itu, mereka mendengar sesuatu dari belakang mereka. Perlahan, mereka menoleh. Wanita itu berdiri di depan tenda mereka. Lebih dekat. Lebih jelas. Wajahnya penuh luka, matanya semakin hitam pekat, dan mulutnya yang terkoyak menyeringai lebih lebar. "Jangan pernah mengikuti suara tangisan di gunung ini,"
bisiknya. Lalu, ia menghilang begitu saja, seolah terbawa angin. Bayu dan Arman jatuh terduduk, tubuh mereka gemetar. Mereka terlalu takut untuk berpikir jernih. Beberapa jam kemudian, saat langit mulai terang, mereka langsung membereskan tenda dan turun dari gunung tanpa menoleh ke belakang. Ketika mereka sampai di pos pendakian, mereka menceritakan kejadian itu kepada seorang porter lokal. Wajah porter itu langsung berubah pucat. "Kalian beruntung masih bisa kembali," katanya dengan nada serius. "Kenapa?" tanya Bayu. Suaranya masih bergetar. Porter itu menghela napas panjang sebelum menjelaskan. "Dulu, ada seorang wanita yang hilang di gunung ini. Dia tersesat setelah mengikuti suara tangisan yang sama seperti yang kalian dengar. Jasadnya tak pernah ditemukan. Dan sejak saat itu, banyak pendaki yang mengalami kejadian yang sama. Tidak semua orang berhasil kembali." Bayu dan Arman saling berpandangan, bulu kuduk mereka meremang. Mereka merasa beruntung masih bisa pulang dengan selamat. Namun, di kejauhan, di antara pepohonan gelap Gunung Rinjani, samar-samar terdengar suara tangisan lagi.